Kula salat Allahu Akbar. Terus kula diselentik kali kanca kula. Kula nglawan apa mboten? Mboten wani salat. Tapi pas salat canten ono nggo. Pas wae minggat wae urip ning dunyane sakarepe dhewe urip ning dunyane gak gelem mergawe ning masyarakate gawe resek wae maring agamane gak gelem nindakake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, dan share di channel M. Amir si Putra Sulung. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi fataha basairal 'arifin bittiba'i tariq ahli sunnah wal jamaah ala madhabil arba'ah wa 'ama qulubal batalin was sa'igin bittiba'i tariq ahli sunnah bid'ati dalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Al hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap para alim ulama ingkang kula muliakan, dumateng Bapak Wakil DPR Kota Surabaya yang kula muliakan, dumateng Bapak Camat Kecamatan Sukamanunggal Sawang, ngapunten kula soal Sukamanunggal. Saya beten Allah menjadi kalangkong dan sekolah. Dumateng Bapak Lurah beserta perangkapnya yang saya muliakan, juga Bapak RW 5 beserta stafnya yang saya muliakan, Bapak RT 1 sampai 7 yang saya muliakan, dumateng saya para Bapak Ibu ingkang rawuh wonten Majelis Al Mubarakah ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurlah dengan sifat kudrat Allah SWT dalu niki kula kali panjenengan dipun paring kesempatan karo Allah SWT ingkang lebih panjang umur, kesehatan jasmani lan rohani. Mugi-mugi dadosa kesempatan ingkang ngasta manfaat lan barokah. Mugi-mugi kula kali panjenengan benjang dipun akui dados umat Muhammad sekaligus dipun cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pernah berjanji dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku besok mlebu swarga. Illa man aba, kejaba wong-wong sing ora gelem dileboni swarga. Ila yang Rasul cinta iku, yaitu wong-wong sing ora melok tindak lampahan surga. Cuman Bapak Ibu umat Kanjeng Nabi mlebet swarga iki wonten model kali. Enten sing model langsung tanpa diproses, enten sing model dipun goreng dhisik. Iki jenengan beli sing pundi? Sing digoreng dhisik napa langsung? Nah,
nek langsung kowe gak nututi kulane. Wong jamaah telat-telat subuh kariban isak jam 2:30. Mboten nututi kulane sing digoreng ae. Nek iwak niku nek mboten digoreng gak esok mlebu lah. Lah kula kali jenengan sing enak digoreng dhisik, cek ngrasakno gosonge gorengane malaikat. Dan sebagainya. Tapi sak elek-elek umat Muhammad, sak ndablek umat Muhammad tetap mlebu swarga. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya. Mudah-mudahan kalau dengan benjing dipun aki umat Muhammad sekaligus dipun cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang cinta belum tentu dicintai. Kalau kalian jenengan cinta Rasul belum tentu Rasul cinta. Kita cinta Allah belum tentu kita dicinta Allah Ta'ala. Ini ada dua kisah enten tiyang donga. Sing siji niku diijabahi, diparingi tapi mboten dicintai Allah. Sing setunggal boten diparingi tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan tasawuf. Ketika dia berdoa kepada Allah Taala, Allah memanggil malaikat kambia. Rinio, wonten apa Gusti? Wong iku ndang kekno, aku gak seneng wis kekno. Cepetan cendang nyingkir. Diparingi tapi boten dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu berdoa boten diparingi. Malaikat wong iki aja dikasih. Aku sih seneng ngrungokno suarane. Berarti orang ini hatinya akan sinyalnya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, alias dongone kalian ibadah itu tenanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian dengan kumpul malam ini tiada lain hanya kesungguhan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bimbing kalau kanjengan dipun akui Rasul sekaligus dipun cintai Rasulullah SAW. Nek wis dicintai Rasul, insya Allah keterima numpak perawane kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid ini Pak, sebenarnya Rasul itu tidak ada anjuran bermaulid. Taman buka nggone Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, boten enten. Loh, mengapa Rasulullah kok tidak ada perintah maulid? Niku saking mulyanya akhlak kanjeng Nabi. Rasul itu mboten layak-layak. Umatku besok mulyakno aku mboten. Tidak benar Rasul seperti itu. Malah justru melarang. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh secara fi'li. Walaupun kanjeng Nabi tidak memerintahkan maulid, tapi Rasul bermaulid. Buktinya pundi? Ketika Rasulullah hari Senin berpuasa, ditanya sahabat, ya Rasul mengapa engkau berpuasa? Di an-Nabi itu, sahabat, hari Senin ini kelahiranku. Karena ini hari yang bersejarah sehingga saya peringati dan saya puasai karena tempat-tempat mustajabah dan tempat-tempat yang banyak turunnya rahmat Allah SWT. Jadi kanjeng Nabi ku walaupun tidak menganjurkan maulid, tapi Rasulullah adalah memberikan contoh secara fikih bermaulid. Terus umat yang cerdas kalau kali panjang otomatis dia menghormati maulid Rasulullah SAW. Maulid itu asalnya ngeten Pak. Iki kalau bahasa apa nih? Bahasa Jawa atau bahasa Madura? Apa bahasa Indonesia? Mohon maaf. Ana maulidi fil Madura. Wa hijrati fi Sidoarjo. Wa ta'alamtu fi Jombang wa jatuh di Surabaya. Kulo niki asli Madura. Cuman saya hijrah ke Sidoarjo, terus wong Jawa ceker-ceker golek sandang pangan. Berhubung kulo biyen nakal, kulo dikuwakkan Jombang kali bapak ibu kulo. Terus ten Jombang nggih mboten ngaji. Napa tugas kulo ten sawah. Kali masak ten kene dalem yai dan seterusnya. Baru saya hijrah ke Surabaya alias Katut Babon, alias melok wong wedok dan sebagainya. Akhir kepanggih panjenengan sedaya niki.
dan sebagainya. Lah, Maulid ini di zaman tabi'in, umat Islam dulu pernah mengalami kekalahan di waktu perang salib. Kalah umat Islam itu. Kok kalah? Karena umat Islam lengah, tidak ikut petunjuk Rasulullah SAW. 2 kali di zaman Rasul pernah kalah perang apa? Umat Islam pernah kalah di waktu perang di zaman Rasulullah perang apa? Ayo sing sok jawab oleh hadiah umroh bayar dhewe. Kalau kan bayar ya dodol kuburan para lalu. Ayo, nek sampean cinta Kanjeng Nabi, waktu itu perang umat Islam kalah, perang apa? Ayo adik-adik sing nom-nom niki, sing sekolah. Perang Uhud, mengapa kalah? Kalah. Tidak sih, itu sama nolak dia. Mengapa kalah? Karena pada waktu itu Rasulullah menginstruksikan, hai para pemanah Uhud, kamu menang kalah harus ada di atas, jangan turun. Nek zaman biar itu nek perang betul dunia dibetul, nggih enten sing betul sapi, betul wedhus, betul duit, harta dibawa dan sebagainya. Ketika itu langsung orang kafir datang dipanah oleh pemanah. Iku entek kabeh. Dunyane keleleran. Lawang Islam waktu itu ketok dunia mripate ijo, mudhun kabeh teko gluduk. Berarti mboten manut kalian pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empun, Khalid bin Walid waktu itu belum Islam, lewat belakang naik, dintekno Mas Islam akhirnya kalah, baru muncul perang Badar besar, perang entek-entekan dan sebagainya. Itu di zaman Rasul. Kemudian di zaman tabi'in pernah mengalami kekalahan, yaitu di perang salib sampai kitab-kitabnya umat Islam dikuasai orang-orang muslim. Nah, dengan kalahnya waktu perang salib, umat Islam loyo tidak berjuang. Lemah pengajian prai ono corona nek saniki. Semua kegiatan agama itu loyo kabeh. Kabupaten Pak Zaman kalau damel masker itu kok kula lali saiki. Kita tetap harus ikut protokol pemerintah. Tapi nek cara kula mboten cukup kudu ditambahi protokol agama. Napa protokol agama? Nek kula tingali masyarakat iki taat-taat kok. Muriko niku kula delok kaone sing gak gawe masker, gak mesti doyo. Tapi kula pun ditiru nggih elek nggih kula niki, gak nggae masker soalnya. Kula niki soalnya nggih kan kula non PNS, mesti kula jamu. Iku aku susu manten tahlil. Pun protokol agama. Napa? Kita harus vaksin, apa itu diswab kalian Al-Quran direnungkan artinya mungkin lah sehat awal. Niki protokol agama. Kemudian kita divaksin dengan sholawat kados niku semangat. Insya Allah penyakit tidak akan masuk kepada cacat kita. Baru kita pakai masker agama yang apa? Dimaskeri dengan berzikir kepada Allah SWT. Ibu-ibu kali masak moco tasbih, moco istighfar. Kadang-kadang boten ya, dimaskeri sampai rasa. Kumpul-kumpul sak menit sak kecamatan sing dirasakan kena kabeh. Sak menit lho Ibu. Biasanya itu senengan ibu nek bapak-bapak kadang nggih padha dan sebagainya. Cuman umumnya ibu. Pun. Kemudian kita cuci tangan secara agama ya apa? Dicuci dengan sedekah. Tidak bala dicuci dengan wudu, insya Allah gak bakal tembus penyakit. Kemudian protokol selanjutnya jaga jarak, gak usah dijogo wis buyar. Betul. Nggih. Jarak gak usah dijogo. Cuma nek protokol agama tetap dijogo. Ya napa jaga jarak? Ana kanca teler, minggir jaga jarak. Iki protokol agama. Ono ibu-ibu rasan-rasan nyangkruk, minggir jaga jarak ada cedek. Niki protokol agama. Salaman, boleh salaman nek cara protokol pemerintah. Nek cara protokol agama di napa? Kita silaturahmi untuk memanjangkan umur dan sebagainya. Ini protokol agama. Pun karena waktu itu perjuangan umat Islam itu loyo, gak semangat. Kemudian ada sahabat namanya Malik Al-Ghifari.
mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, para penyair-penyair dikumpulkan, kemudian pejabat dikumpulkan, laki perempuan dikumpulkan di lapangan, kemudian mengungkap sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuka cara Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, penyair menyairkan syairnya, akhirnya penyair munggah, dikengken rangno isi syairnya, kaca jiwa-jiwa. Wasafinul linnajati ida iftamin tufat likulli ada panjum fiha la takunu kada wa tasim billahi was. Ya Pak kita boleh terbang. Siap. Oh mungkin coba lo keringet kan sing aku tol. Yo, ngok selana Muhammad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi'ah syai wa tam ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi'ah syai wa tam ya jadi kemudian penyair wasafinun utawi perahu. Lah ini lho, maulid iki goleki perahu Kanjeng Nabi yang bisa menyelamatkan kula kalian berdua. Wasafinun utawi perahu iku dinaja bisa menyelamatkan ida kita nalikane ada gelombang, ombak, badai dan sebagainya. Kondisi kados ngeten iki insyaallah awak dhewe nek diterima numpak peran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah selamat. Kondisi kados ngeten iki kita tidak takut kepada penakut tapi takut kepada yang membuat takut. Soalnya wis numpak perahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Bapak Ibu syaratnya kepin diterima numpak perahu Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten gangsal. Siji harus membaca 2 kalimat syahadat. Biasanya tarekoh sadiliyah itu kados tarekoh kula minim sehari harus membaca syahadat dan 100 kali. Jenengan paling nek syahadat pendak nikadat utawa pendak sholat tok dan sebagainya. Mengapa harus syahadat? Agar keimanan, mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah SWT. Insya Allah nek syahadat ini kuat, sholat lu gak ngenten adzan. Lah kadang-kadang ibu-ibu nu belum adzan, ayo ala sholat, joko pernah pasar. Berarti ini dereng saged diterima numpak perahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini Pak yang diambil nilai-nilai positif yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek cara ilmu tauhid enten syahadat enten 3. Enten syahadat muta'ahwal, muta'akhirah, muta'asithah. Ini kudu mantep kan mriki niki. Tes-tesan syahadat kula biyen kali guru kula. Jam 12 bengi digengken kuburan. Ya napa siap? Mboten siap. Jam 12 bengi kudu nang kuburan. Niki teh nek kadek wedi nang medhi berarti syahadatnya durung mancep dan durung kuat. Gak iso numpak perahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten kula biyen kengken gunung berangkat. Wong kula kepin diterima numpak perahu Kanjeng Nabi. Kengken gua niki berangkat. Karena apa? Kepingin diterima dan mlebu ten perahu Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat bisa diterima dan numpak peran Nabi Muhammad SAW adalah as-sholat. Kudu sholat. Negara kepin api, mulai RT sampai MPR DPR, kudu sholatnya kudu api. Sholat wonten sholat indah lugat, indah sholat indah istilah, indah syar'i, indah hakikat.
Kadang enten sholat, enten tiang sholat biyen tapi kok gak api-api. Padahal sholat itu tanda anil faksya wal munkar. Mesti logikae semakin tekun sholatnya semakin apik perbuatan, ambek tonggo tambah rukun lebih dari saudara. Nang masyarakat gak tahu tukaran podo apike. Nek duwe titik loman ana tonggo LPG ini gak muluk berarti napa? Berarti sing didang telas kemudian kita kirim. Ini pun sholat. Mengapa orang sholat kok belum baik? Sebab sholatnya tidak dibawa kemana-mana. Sholat itu digowo. Misalnya kula menjauh kula lak mudina. Habis sholat kula betul niku sholat kula saya bawa ke kantor KUA. Napa? Oh kalau bareng elek aku sholat ojo. Misalnya kula dadi pemimpin, nek bareng keleleran, nek wong sholat gak oleh. Ayo dan sebagainya. Lah niki lho, nek sholat digowo insyaallah menjadi orang baik. Kalau kayak contoh elek-elekan. Nek gak percaya bahwa sholat itu tanda al-faksa wal munkar, kula sholat Allahu Akbar. Terus kula diselentik kali kanca kula nglawan apa mboten? Mboten wani sholat. Tapi pas sholat canten ono tuh. Berarti sholat itu secara waktu kenapa? Bisa mencegah barangmu. Mula diring-iring. Misalnya kata misuh, ayo aku sholat. Gak pantas deh orang sholat misuh. Nah, niki yang dari sholatnya dibawa kemana-mana. Baru masuk kepada hakikatnya sholat tanda anil faksya. Insya Allah nek pemimpin itu sholatnya wapi. Insya Allah api-api kabeh. Kalau Pak DPR, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak moga-moga dadi pemimpin sing apik. Amin. Diparing seger waras, sehat walafiat, saged mengantarkan kalau kalian jenengan ke jalan yang lurus dan sebagainya. Bincang kan sedo nek ditakoki malaikat, kalau rombongannya Pak RW ngoten mawon. Insyaallah selamat. Lho nek Pak RW api. Ya api kabeh mangke masyarakat dan sebagainya. Nek api, ya nyonyor kabeh dan sebagainya. Kula dulur, ayo kula kali panjenengan pompong seenak kesempatan, ada waktu. Ayo kita gunakan illa liya'budun. Si kula takoki Bapak Ibu, jenengan kepingin umur dawa napa pendek? Bapak-bapak napa? Dawa, ibu-ibu. Ya umur pendek. Umur dawa. Nah ini umpama bisa lo takok digawe apa? Era bimane. Umpama. Wah, gak percaya. Temen tak ibadah itu. Nggih. Wonten keterangan kitab. Tiang itu mbeding nek pecah dikubur, di dalam kubur itu nanti ada 7 pertanyaan. Nek gak iso jawab pertama, gak iso jawab sepisan sesuai dengan umur dulu. Nek biyen sedone umur 70 diprok ping 70. Ayo njang jawab tanda. Nek umure misal umure 30, ya dikepuk mek ping 30. Pertanyaan pertama nih, nek kon sak jawab. Nek pertanyaan pitu napa mboten nyonjol itu. Ayo, jaluk dawa napa ndak? Ndak. Lu jaluk ndak? Wis wani ya sampean. Nek kula gak jaluk ndak ya jaluk dawa, jaluk umur sing manfaat sing barokah yang bisa mengantarkan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kula niku sadene sing kula wedeni mati niku wis tunggal Bapak Ibu. Yang saya takut hanya satu, nek mati niku kula mboten wedi. Soalnya kula masih wedi tetep mati. Sing kula wedeni ketika saya diambil terus kula niku mboten ikhlas. Sik wedi ngene. Padahal kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Lah, nek kepingin kula jenengan ketika dipanggil Allah Taala kita dalam keadaan ikhlas dan ridho, ayo mlebu nang praune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayo salate dijogo sing apik. Nggih. Di samping juga sholat sunnah wajib, juga sholat sunnah. Nek dalu jenengan tangi apa badan? Kadang-kadang mau kita gak sembahyang ya repot itu.
ngajak maulid tapi gak sampai lucu sampeyan. Boleh pergi mboten enten. Nek yang mriki ne usuk-usuk nek film saestu. Loh, nggih. Sing kula critani mriku lho, negara ngamarta dan sebagainya. Mula dulur, dengan maulid tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kanjeng Nabi sholat bengi gak absen. Kemudian ini dalam bidang ibadah, belum dalam bidang napa? Rahmatan lil alamin. Ketika Kanjeng Nabi sholat subuh, setiap sholat Rasul niku napa? Berjalan menuju masjid niku kepada wong kafir buta. Niku kali Kanjeng Nabi didulang. Padahal ketika didulang Rasul niku dilok-ilokno, dikafir-kafirno cara wong mriko. Kanjeng Nabi digendeng-gendengno. Kanjeng Nabi ambek dulang ambek mesem. Nek kula jenengan ya napa? Lah tambah dijotos ae. Kita dulang mesti dilokno. Diperokai kesuwen. Cara kula ambek sama. Rasul mboten. Mengapa? Karena di dalam hatinya Rasulullah SAW itu sampun bersih songko sifat-sifat yang tercela. Makanya maulid ini kita bersihkan hati kita seperti Rasulullah SAW dipisui nek mesem to. Kanjeng Nabi itu ditokid dakwah, bendina itu diidoli tiang. Rasul tidak pernah marah. Karena Pak Rasul tahu kalau orang itu tidak ngerti. Nek enten tiang boten ngerti, boten bisa disenani, dituduhno dan sebagainya. Nggih. Nek ana barang elek ojo dielek engko dadi kelek. Nek ana barang elek ya nek kepin dadi apik niku kudu diapiki. Nun sewu kula rin nate nyepeng ten kampung kula mriko Simong. Kula nyepeng lari ngombe-ngombe niki elang kalsung kalados Pak. Kula dipisui nggih pokok wis di dan sebagainya. Kira-kira apa? Nggih boten kula deni wong kula waras. Wong misun kula boten sadar. Wong ngamuk itu ndak sadar. Nek sampean melok ngawuk pisan, ya amu-amuan kan. Ndak selesai dan tidak bisa melahirkan perilaku yang baik. Rasul itu ketika dakwah ditolak, dipisui, dilempari batu sampai berdarah, Rasul ndak pernah marah. Malah tersenyum dan sebagainya. Kula nanti waktu riyadhah dari Simong ke Tembak Kelima jam 2 bengi kalau melaku seminggu. Tutup tenggari cemoro-cemoro beneran dipisu lari banci jam 2. Kalau alhamdulillah muka-muka pisuannya manfaat barokah, nambahi keimanan saya kepada Allah, nambahi mahabbah saya kepada Allah. Mungkin dengan pisuan itu kalau dadi napa? Introspeksi diri. Oh iya rek, wong pun gak waras kok tak ladeni. Berarti kalau dadi waras ngoten. Misalkan ada di masyarakat kita yang masih belum sadar, ono sing ngeten, ayo kita jiwai, kita dekatin mereka dengan ucapan yang baik seperti Rasulullah SAW dan sebagainya. Nggih. Mengapa saya katakan nek ngelek barang elek itu hukumnya haram? Misal enten peminum, penjudi, pemabuk, sampean lono, iku sampean dosa cara tasawuf. Sampean ku dapuran jangan ndak boleh haram. Coba dilihat rukun iman yang nomor 6 itu apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Barang api ini nggih sangka Allah, barang elek nggih sangka Allah. Arek ngombe-ngombe niku nggih gawenane Gusti Allah, arek sing ahli salat nggih gawenane Gusti Allah. Nek sampean ngelek-ngelek barang elek, berarti sampean ngelek-ngelek gawenane Gusti Allah. Gak melok gawe kok melok ngelek niku. Wong Gusti Allah sing gawe sik sayang. Allah gak sayang wis dipaten kebiyen dan sebagainya. Lah, inilah maulid yang harus kita contoh. Ayo kita lahirkan. Hilangkan hati kita dari sifat-sifat hasud, dengki, sombong, takabur, riya, pamer, ujub, suudon, dendam, egois, rakus terhadap diri. Kulo niku ngomong ngeten to, Pak. Ini saja saya baca dengan sujud. Ya Allah, bersihkan hati hamba sebagaimana bersihnya hatinya Rasulullah SAW dan sahabat tabi'in dari sifat-sifat yang tercela, sifat hasud, dengki, sombong, takabur, riya, pamer, ujub, suudon, dendam, egois, rakus, serakah terhadap dunia. Bila hati yang lemah lembut ya Allah, bila hati yang menyenangkan terhadap orang lain, bila hati yang punya rasa mahabbah kepada orang lain dan peduli terhadap orang lain. Nah,
Ngeten iki Pak yang mudah untuk turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pun meten Allahu Akbar, mau juga aku gak bayar. Lucu model-model. Ini jawab model Rasul enggak seperti itu sama. Ayo kita ikutin jejak Rasulullah. Rasulullah jadi pemimpin. Bagaimana? Rasulullah berdagang jujur. Bahkan nanti bicui sampai mendapatkan titel Al-Amin karena kejujuran Rasulullah SAW. Khadijah tertarik dengan Rasul bukan karena tampan, karena jujur. Karena waktu itu Rasulullah kawin dengan Khadijah tertarik dengan kejujuran Rasulullah SAW. Rasul tertarik dengan Khadijah walaupun janda bukan karena kayanya, tapi tertarik karena hatinya cinta berjuang agama Allah Ta'ala. Setelah dikawin dengan Rasulullah SAW, ya Rasul, hartaku aku serahkan kepadamu untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita takoi nek sampean ya Rasul. Rasul kawin kali Khadijah itu umur berapa? Yuk, ada umroh. Tapi bayar dikira. Ayo umur berapa? 24 betul. Rasul kawin dengan Siti Khadijah umur 25, Khadijah umur 40. Rasul kawin dengan Aisyah umur berapa? Ayo. Rasul kawin dengan Aisyah umur berapa? Umur 50. Terus Aisyah umur berapa? Umur 7 tahun. Lahir Rasul hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun apa? Tahun berapa? Gak apal sih coba. Sarukan itu film apa? Dul apal kabeh ya. Tumpes wae minggat wae urip ning dunyane sakarepe dhewe urip ning dunyane gak gelem mergawe ning masyarakate gawe resek wae maring agamane gak gelem nindakake. Ayo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa darati anta dayani rasul alaik ya kudu siap lagi. Ayo. Kemudian para rawuh yang ketiga nek kepingin diterima mlebu nanggone prawane Kanjeng Nabi napa kudu mari salat napa? Mari salat poso. Mengapa puasa? Agar kita jadi orang yang jujur, orang yang sabar, yang ikhlas. Karena surga tidak mau ditempati orang yang medit, orang yang tidak sabar, orang suka pemarah. Baru yang keempat adalah zakat. Apa zakat? Agar kita menjadi orang yang sosial, bukan yang sosial. Kebanyakan manusia itu menjadi manusia yang sosial, bukan yang sosial. Pun saat ini Bapak Ibu kalau takoi, umpomo enten kucing rawuh tendalem dengan kira-kira diparingi pindang apa dipendung? Iki sing enten pindang minan. Berarti sampean manusia sosial dan sebagainya. Nggih, padahal kucing ini kunduki tendalem dengan golek jatah rezeki sangka Allah yang berupa dasi pindang kali balungi pindang dan sebagainya. Ayo kulkannya kita belajar peka. Nggih. Umpama ana wit-witan, pohon-pohon loyo, niki butuh napa? Air. Butuh
disiram. Sampean sing nyiram mosok golek nang dhewe. Pelemi gak mungkin. Nek sampean jarno berarti hati sampean masih belum hidup, sinyalnya tidak nyambung kepada Allah Ta'ala. Ibadai niku mboten saged munggah kepada Allah SWT dan sebagainya. Usahakan kita ibadah masuk kepada ibadah ihsan sebagaimana Allah SAW dan sebagainya. Nek ibadah wong syariat itu Bapak Ibu, iku sok sampai kan Gusti Allah masih nunggu waktu 50.000 tahun. Iku nek nuntut umur kelanjangan. Kula dengan maulid inilah kita bisa ibadah masuk kepada ibadah ihsan. Ibadai boten golek ganjaran, ibadai boten wedi rokok, ibadai boten golek bidadari, tapi hanya taat dan patuh kepada Allah SWT. Insya Allah nek niki manceten artinya wa idza soluhat jazakullu wa idza fasadat jazakullu. Insya Allah akan jadi orang baik. Sing bare kadang-kadang kalau dengan sholat hanya dohirnya tapi rohaninya tidak sholat dan sebagainya. Mumpung si enten waktu kalau kalian dengan, ayo dulu gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya bos, siap? Siap. Ilahana mumpung sira isih oleh ibadah kanthi tertib, meni ngono yen wis mati, meni ngono yen wis mati ora bakal iso Rasanya
Ayo waktu yang singkat niki kula panjenengan urip ning donya, ayo gawe sing apik sing nyenengno nang wong liya. Nek gak iso nyenengno nang wong liya, ojo nyusahno nang wong liya. Insyaallah iskariman au syaidan. Hidup harus mulia, mati kita mati syahid. Berarti nek urip kepin mulia, awak dia harus berbuat apa? Berbuat kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, dan baik untuk Allah dan Rasulnya. Baru niku jalani orang baik. Mula wong biyen pinter ketika masih hidup nandur pelem gawe sumur. Wong mati sumure tasik saged dimanfaatkan kali tiang yang di belakang. Peleme wong semati sik dirasakno mek tangga kanan kiri dan sebagainya. Apa kita hidup ini kalau tidak berbuat yang baik? Adunya kata Rasul mazra'atil akhirah, urip ning donya nu untuk bercocok tanam sing ditandur keapian. Urip sepisan tidak mungkin hidup kedua kali. Sebenarnya orang mati itu hanya sebentar, mek sedikit, mari mati, raga dan nyawa pisah, kemudian dimandikan, dikafani, dikubur, pun urip maneh, nanti ganti jasad halus, jasad kasar itu pun bukan berfungsi di sana, bisa jadi set makin ini. Karena perpindahan roh itu 5, dari alam roh masuk ke alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia, kemudian masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, di sana abadan selamanya. Kalau kita tidak persiapan di dunia, bekal yang kita pakai di alam sana, dan sana itu bekalnya dari dunia. Nek sampean gak nabung sakniki, terus benjing sampean mboten gadah sangu. Di sana seperti orang yang bepergian jauh membutuhkan bekal yang banyak dan sebagainya. Banyak kula kan jenengan teng donya mboten ibadah blas, ten niku bikin ngemper-ngemper, Pak. Kalau orang perjalanan rohani itu semerat dan sebagainya. Dan bahan-bahan bangunan di akhirat itu banyak dari dunia. Sholat 5 waktu ayo dijogo tepat waktu, pun diundur-undur. Nek dalu ayo kita bangun walaupun 2 rakaat. Nek kula Bapak Ibu kali nyonya pun janjian. Jam 2 sing tangi dhisik kudu buka. Jenengan nggih ngoten nggih? Tangi. Terus buka bapak arek-arek. Terus lapo? Balen sing nom paling tangi nang deting pis opjul kadek jawab selentik tek-tek lho mana. Dan sebagainya. Ayo, biar hidup kita itu tidak musroh, tidak sia-sia. Ayo kita manfaatkan agar kita nanti menjadi orang sesuai dengan hadis iskariman au musaidah. Terakhir, Rasul dawuh, tapi ini hadis qudsi. Nek hadis qudsi niku rawine langsung Rasulullah sing ngendikan Jibril. Jibril ngendikan, hai Muhammad, silahkan engkau hidup seenak sampean. Tapi ingat bahwa engkau sebentar lagi akan meninggal. Mula kula jenengan pompong durung disolati, ayo awake dhewe salat. Pun sampeyan tak takoki, sampeyan salat dhewe apa disolati? Oh berarti ndak urip ngono. Nggih. Ayo dulur pompong durung disolati, awak dhewe ndang salat. Insyaallah mangke dadi wong sing selamat. Wahbib masita, silakan kau mencintai di dunia ini. Kamu cinta mobil silakan, kamu cinta rumah silakan, kamu cinta istri anak silakan. Tapi fa'inna kamu farqatun, bahwa sesuatu yang kau cintai sebentar lagi akan kau tinggalkan, bahkan kau akan ditinggal. Kita boleh mencintai, tapi jangan berlebihan. Cinta mek dunia, tidak apa-apa. Tapi dunia itu jangan engkau jadikan kendaraan. Ojo sampai jenengan sing didadekno kendaraan donya. Ojo sampai jenengan sing ditumpaki donya tapi sampean sing numpak tuh. Donya teng nang Mekah. Donya teng Panti Asuhan. Dadak jenengan sing ditumpaki.
ambek dunia. Gak percaya kula buktekno. Man ahabba syai'an adu. Siapa yang mencintai sesuatu yang berlebihan pasti dia akan menjadi budaknya. Contoh, misalnya kula nggak ada sepeda kriek-kriek awalek ngoten. Kula suwun. Jam 3 bengi kula tamu. Sing didusi wong napa sepedae? Sepedae. Nggih, sepedae jumlah dhisik wong do tau. Kete sak tempe san. Wis ngedusi sepeda dhisik. Berarti diperbudak oleh dunia. Mungkin sampai dunia yang harus kita jadikan budak. Dunia, anak macin bangun, ayo budak. Budak. Yatim piatu dan tangis besok sekolah, ayo budak. Nang mall, prai, ayo. Nang masjid, budak. Itu berarti sampean dunia ini sampean tumpai bukan jenengan sing numpak dunia. Kemudian wa'mal ma syi'ta, silahkan kau berbuat apapun di permukaan bumi. Sampai sembahyang silahkan, gak sembahyang silahkan, sampai ngombe, sampai maksiat dan sebagainya silahkan. Tapi semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Nek pemimpin ya besok diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Ibu rumah tangga dia ngomong anak bojo ya napa dan seterusnya. Besok semuanya kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Semua apapun akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Mula nek dititipi donya, ayo dititipno nang bang-bangi Gusti Allah. Pundi bang Gusti Allah? Masjid, mushola, TPA, TPK, pesantren, yatim piatu dan sebagainya. Napa binjing jenengan kantun bentuk ATM itu gesek ta menika. Wis tak padai 10 dhuwit 10.000 disodakono 2.500 kantun pinten? Pinten? 7.500. Dipahami pertanyaan kula? Duit 10.000 disodakono 2.500 kantun pinten? Ya bener nak, iku nek cara matematika. Aku lak ngomong sedekah. Ya kudu cocok ngambil sing pertanyaan, sing pertanyaan aku. Duit 10.000 disodakono 2.500 kantun 2.500. Sing 7.500 ditukono tau tek, pikir, dadi tretong kabeh. Besok sing tekon sing nang akhirat 2.500. Pun paham mboten iki? Paham. Saiki ayo diwali. Sing 7.500 dikirim nang swarga, sing 2.500 didadekno tretong. Understand? Rebes ngene lho berkaiso ini. Beres. Ya, dan sebagainya. Iki ngaji pelan-pelan, pokoknya bisa membuka pintu hati dan iki pelan-pelan. Nek niki mboten buka, sinyali iman mboten nyambung. Nggih, gak usah menteng-menteng, nek menteng niku. Nanti yang muncul nafsunya, ibadah nang harus pakai nafsu, tapi harus dorong dengan hati. Nek ibadah mungkin nafsunya yang di depan, wah ini bahaya nih. Harus hati yang harus di depan dan sebagainya. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, muga-muga kula kali panjenengan iki mboten tamu-tamu, iki kula sultan kali Bapak DPR, Pak Camat dan sebagainya. Dalam kau udah terletak berdurah di Nabi berjajabuan sekolah saya, bulan yang sekolah saya tanda batas telepon. Bulan itu orang Madura, ning lo bisa debu Madura secara baik. Cuman kalau Bandung Madura khawatir salah dan sebagainya. Khususnya untuk anak-anak generasi, ayo sampai generasi muda, the hope of tomorrow, Jawa Madura. Sampai ini calon penerus perjuangan generasi. Semangat terbangannya diterusno. Terbangan jebol ganti umplung. Dan seterusnya. Insya Allah dengan sholawat maksiat bakal minggat. Tapi kan wong sholawatan teler kabeh dan sebagainya. Bapak Ibu ingkang kinten mengaten menawi wonten kasak kusipun matur kurang sae karena kebodohan kula menawi niku leres hidayah sing Allah Taala
tur muga-muga dosa kula kali panjenengan dipun sepuluh kang taala. Tur muga-muga masyarakat sekitar ini dan mulai dari tingkat RT, RW sampai lurah, kecamatan sampai kota Surabaya, sewilayah Jawa Timur, muga-muga Allah diparingi hidayah dadi wong sing iman, wong Islam, dadi pemimpin sing sae, dadi pemimpin sing jujur dan bisa dibuat gandolan baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hatinya, sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar beramal soleh, istiqomah ibadah, benjing pecah husnul khotimah. Al-Fatihah. Walidafil bala al-Fatihah. Muga-muga krana sak markonae mulih nang negarane gak balik maneh. Corona niku napa sih, Pak? Semangatnya. Corona itu kumpulan rondo siap dibawa kemana-mana. Muga-muga nggak boleh nggih. Wis angel sini iki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المزيد الله في سيد الأفات وتقضي لنا جل حاجات وتتحجات وترفعنا على الدرجات وتبلغنا بعشر الغايات من جنة الممات اللهم ارزقنا ببركة الله وارزقنا بنعمة الله وارزقنا بشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وطيلا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا اللهم اهنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء يوم القيامة في زمرة الأولياء في زمرة الأولياء في زمرة الأولياء في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة أمسنا اللهم اجعلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وذريتنا اللهم ثبت إيماننا ونبل قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلم الآخرة اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك يا الله أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.